Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Anime dari mas-mas Dagulanjip yang ingin jadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ya, jadi kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-11-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, jadi setelah Jinwo diundang untuk masuk ke dalam dungeon Istan lagi ya oleh si sistem gitu kan, pertarungan yang sesungguhnya melawan Igris akan dimulai, dimana dengan judul Kesatria yang Menjaga Tahta Kosong. Pada episode ke-11 nantinya, kita akan melihat bagaimana Jinwo akan menghadapi Igris, sang calon Shadow pertamanya. Dimana awalnya Jinwo akan berhadapan dengan para kesatria batu ya. Bukan batu sih, lebih tepatnya itu kayak armor lah gitu kan, yang sangat kuat banget di awal dungeon. Dimana saking kuatnya kroco-kroco ini tuh yang ada di sana, itu membuat Jinwo tuh harus mencoba untuk mencari cara untuk bisa mengalahkan mereka dengan sangat cepat dan juga taktis. Ya, di sini Jinwo harus mencoba untuk menggunakan teknik bertarung yang cukup taktikal ya. Bahkan dengan Danger Fang andalannya untuk bisa menyerang pun hanya bisa memberikan beberapa goresan dikit aja tuh, kecil aja gitu kan saat berhadapan dengan kroco yang ada di sana. Dimana karena ketidakefisienan dalam penggunaan serangan tersebut, Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk bertarung menggunakan power murninya. Ya, para boneka kesatria yang ada di sana sangat tangguh banget dalam hal pertahanan. Jadi Jinwo akan mencoba untuk menghadapinya dengan power aja, tanpa menggunakan pisau dagernya. Oh ya, dalam proses penaklukan dungeon ini tuh sendiri, Jinwo merasa kalau ia harus buru-buru untuk bisa menyelesaikannya. Dimana hal itu berkaitan dengan misi harian Jinwo yang belum ia selesaikan. Dan kalau lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, Jinwo akan mendapatkan penalti lagi dan diteleport kembali ke area pasir yang dipenuhi oleh kelabang-kelabang besar yang ada di sana. Ya, meskipun Jinwo juga sedikit penasaran nih, apakah dia bisa mengalahkan kelabang-kelabang tersebut itu dengan levelnya yang sekarang. Nah, sambil memikirkan hal tersebut, Jinwo pun terus masuk ke dalam dungeon jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya, dan bertemu dengan lebih banyak kesatria armor besi di sana. Bahkan bukan hanya para kesatria besi aja, Jinwo juga harus mengalahkan monster lain yang memiliki kemampuan dalam penggunaan steel dari para penyihir yang ada di sana. Dimana pada saat itu akhirnya Jinwo berhasil sampai ke sebuah ruangan, dimana di dalamnya terdapat altar yang memiliki singgasana kosong, dimana Jinwo yakin kalau ruangan tersebut itu adalah ruangan dari bos dungeon tersebut. Dimana tidak lama kemudian gitu kan, Jinwo malah disambut dengan sosok kesatria merah darah yang bernama Igris, seorang kesatria penjaga tahta kosong di ruangan tersebut. Nah, pertarungan antara Jinwo versus Igris pun akhirnya dimulai, dimana saat pertama kali Jinwo bertemu dengan Igris, Jinwo merasakan aura yang sama dengan apa yang dulu dia pernah rasakan saat pertama kali masuk ke Double Dungeon, dimana ia merasakan seluruh tubuhnya itu menjadi dingin dan merinding gitu kan. Namun tetap aja ia harus menyelesaikan dungeon tersebut untuk bisa naik level dan keluar dengan selamat. Nah, saat pertarungan dimulai, Igris berhasil memojokkan Jinwo langsung dari awal pertarungan, di mana Igris dengan pedang besarnya berhasil memotong semua hal yang ada di sana. Baik pilar yang cukup besar dan juga keras yang ada di sana dengan sangat mudahnya, bahkan dinding ruangan menjadi hancur akibat tebasan Igris yang sangat masif banget. Nah, Jinwo awalnya juga mencoba untuk memberikan perlawanan, di mana ia mencoba untuk memotong Igris dengan dagernya. Namun semua itu terlihat percuma aja, di mana dengan dager yang dimiliki sama Jinwo yang sekarang ini, dia tidak berhasil memberikan damage sedikit pun kepada si Igris. Bahkan sebaliknya, Igris malah terus-terusan menghajar si Jinwo itu sendiri, dan itu membuat Jinwo ini tuh hanya bisa menghindar dan terus menghindar. Sampai pada akhirnya Jinwo mencoba untuk mengalahkan Igris dengan power yang ia miliki. Pertarungan tangan kosong pun Jinwo coba lakukan untuk bisa melawan Igris. Namun semua itu dibalas dengan Igris yang juga bertarung dengan tangan kosong, dan tetap saja Jinwo dibuat babak belur oleh teknik bertarung head to head combatnya si Igris. Oh ya, di sini posisinya Jinwo itu sudah dibantu ya sama equipment armor baja yang ia dapatkan sebelumnya setelah berhasil mengalahkan begitu banyak kesatria besi di awal dungeon dimulai. Namun tetap aja Igris masih bisa memberikan damage yang begitu besar kepada si Sung Jinwo. Bahkan Jinwo juga mencoba untuk melawan Igris dengan skill kecepatannya, dan seperti biasa Igris masih saja bisa membuat Jinwo itu babak belur. Sampai pada akhirnya Jinwo dihempaskan Igris ke singgasana kosong di atas altar ruangan tersebut, dan membuat Jinwo ini tuh kehilangan kesadarannya. Ya, ini adalah kali kedua bagi Jinwo ya mendapatkan situasi yang sangat buruk banget setelah melawan Kerberos di Kastil Raja Iblis. Dan dengan cepat Igris mencoba untuk memenggal kepala Jinwo dengan pedang besarnya. Namun untungnya di sini Jinwo berhasil sadar dan mengambil celah untuk bisa menyerang balik bagian mata dan juga lehernya si Igris dari jarak yang begitu dekat.
Dan dengan sedikit keberuntungan dan tekad kuatnya si Sung Jinwoo, akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan Igris. Ya, meskipun berhasil menang gitu kan, dan mendapatkan banyak item super langka dari Igris, Jinwoo masih mengakui kalau Igris jauh lebih kuat daripada dirinya. Bahkan dalam semua aspek pada saat ini, baik kecepatan, power, dan juga teknik bertarungnya. Namun masalah belum selesai gitu kan, setelah mengalahkan si Igris, misi dari dungeon tersebut itu ternyata masih belum selesai. Di mana Jinwoo menyadari hal tersebut itu saat ia menerima Heartstone untuk melakukan teleportasi. Di mana biasanya dungeon akan tertutup saat ia berhasil mengalahkan bos dungeon. Namun pada saat ini itu berbeda banget gitu kan, di mana saat Jinwoo itu berhasil mengalahkan Igris, Jinwoo malah didatangi oleh segerombolan kesatria armor besi yang terus-terusan menyerangnya. Dimana dengan kondisi Jinwoo yang sekarang, ia berencana untuk menggunakan teknik stealth agar bisa bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Namun ada satu monster mage yang berhasil mendeteksi keberadaan si Sung Jinwoo. Dan itu membuat Jinwoo itu menjadi bahan keroyokan oleh para kesatria armor besi yang semakin bertambah waktu, itu semakin banyak pula yang muncul. Ya, aku pikir episode ke-11 kali ini tuh sendiri akan ditutup saat Sung Jinwoo ini tuh hampir terbunuh dan diselamatkan oleh sistem karena Jinwoo harus terkena penalti akibat tidak berhasil menyelesaikan quest hariannya dan diteleport ke dimensi hukuman. Ya, setidaknya Jinwoo itu berhasil selamat lah gitu kan dari serangan para gerombolan kesatria armor besi yang ada di dungeon tersebut. Nah, episode ke-11 kali ini sendiri nantinya bisa kalian lihat kembali ya pada hari Sabtu depan, tepatnya itu pada tanggal 23 Maret 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beestation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.